Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat Mas untuk membela wajib pajak di seluruh Indonesia Mas dan mencerdaskan kehidupan bangsa Mas terkait dengan pengetahuan di dunia perpajakan yang sangat sangat rumit sekali Mas. Oke, luar Kita biasa. sepertinya kita dapat juara satu sih Mas Piala Dunia kerumitan perpajakan. Piala Dunia kerumitan bidang perpajakan ya, mantap. Iya Mas. Memang serumit itu dan sekacau itu ya dunia tipu-tipu di perpajakan Khusus kita ini. untuk bos rakyat Mas. Tapi kalau untuk pejabatnya semuanya final Mas. Oke, untuk pejabat Malah justru ada yang bagus ya. Oke, baik. Siap. Jadi Pak Rinto melalui IBPI kemarin sudah ngebahas calon hakim agung yang lolos yang namanya Triyono error, Diana juga error. Kali ini mau membahas Budi Nugroho ya, calon hakim agung Mahkamah Agung bagian pajak yang sebentar lagi kalau lolos, wah bisa bahaya juga. Ternyata juga diduga cacat integritas. Masalah apa nih dengan Pak Budi Nugroho ini, Pak? Salah apa dia nih? Jadi ternyata itu gini Mas, kalau kita kita pelajari Mas Aman ya, saya ini mumpung di awal Mas ya. Ternyata masalah perpajakan ini kan orang bilangnya apa Mas Aman? Pajak itu demi untuk target penerimaan negara kan, untuk mengisi APBN itu bahasa yang didengung-dengungkan oleh pegawai-pegawai pajak di saya keliling dinas nasional itu seperti itu Mas. Kami Betul. tugasnya untuk mengisi APBN. Hmm. Nah, ini saya temukan yang hal yang menarik Mas Aman ya. Nah, ini mumpung di awal ya, Hmm. sebelum bahas kita Bapak Budi Nugroho Mas ya. Ternyata pajak ini bukan masalah uangnya Mas Aman. Tapi, Tapi masalah membuat kita itu ribet dengan masalah administrasi yang tidak akan pernah selesai. Itu Mas Aman. oke. Jadi, Kalau itu kita pusing dengan administrasi nggak bisa selesai, akhirnya apa Mas? Kita nggak bisa produktif. Akhirnya serbuan barang-barang asing masuk itu loh Mas. Nah, hmm. dan harga-harga kita jadi mahal Mas. Kita nggak bisa ekspor, ekspornya kita kemahalan, Hmm. barang asing masuk, Mas Cina bisa produksi barang segitu murahnya itu Mas. Ini, Hmm. ini saya simpulkan sendiri Mas ya. Saya keliling di ini Mas ya. Hmm. Jadi Oke. yang diserang itu bukan ini Mas, yang diserang adalah kedaulatan negara kita, itu loh, Mas. Hmm. Nah, kita kembali lagi ke masalah calon hakim khusus pajak. Ini yang lucu juga Mas Awan. Ini kan alasannya Mahkamah Agung itu sangat banyak perkara kasasi Mas. Kasasi peninjauan kembali terkait masalah pajak Mas Awan. Hmm. Lah inilah disebabkan butuh tiga hakim agung kamar tunggu khusus pajak Mas. Hmm. Nah ini yang diloloskan tiga Mas. Kemarin seleksinya kalau salah enam Mas. Ini yang diloloskan tiga. Hmm. Nah, seharusnya kan masalahnya itu Mas, itu kan jangan sampai banyak gugatan, jangan sampai banyak apa keberatan dan banding gitu Mas Awan. Biar masalah Betul. nggak menumpuk kan gitu Mas Awan. Ini masalahnya Betul. ini masalah oknumnya dibiarin aja, masalah gugatan, keberatan dan lain-lain masuk banyak, dia kesulitan. Itu Mas Awan. Termasuk Budiana Maleman Ginting yang termasuk dia sebagai auditor utama di Ijen Kemenkyu. Harusnya dia kan mencegah ada masalah apa ini utamanya. Ini tidak Mas Konoha Mas. Nah, ternyata itu tadi Mas, keruwetan administrasi yang akhirnya apa Mas, ujung-ujungnya adalah proyek Mas. Ya, minimal kan proyek sosialisasi peraturan baru, proyek sengketa, ini proyek Mas, ujung-ujungnya Mas. Nah, ini kita lihat Mas langsung ke Budiana. Nah, ini Mas. Nah, ini surat laporan masyarakat tentang rekam jejak integritas. Nah, integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter calon hakim agung Kamar Tun Khusus Pajak Dr. Budi Nugroho, SHSE, M.Hum. Ini nama saya sebagai pemberi informasi dan Saudara Budi Nugroho sebagai CHA Khusus Pajak. Integritas, CHA Khusus Pajak diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan sedang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mas, dengan nomor perkara 412 PDTG 2025 garing PN Jakarta Pusat. Nah, ini Mas, ini adalah ini Mas ya. Nah, ini Dr. Budi Nugroho ini Mas. Ini Lagi sedang digugat di digugat, Mas. pengadilan dia ini. Ya, Lagi digugat di pengadilan. betul, Mas. Waduh, masalahnya apa? Nah, nanti kalau dia diloloskan menjadi calon hakim agung di Mahkamah Agung, Mas, dia tinggal telepon temennya, udah kalahkan itu.
Kan gitu Mas. Hmm. Ini konflik kepentingan nih kawan. Loh. Hmm. Bahwa dengan demikian CHA khusus pajak berpotensi untuk dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga CHA khusus pajak dapat diklasifikasikan sebagai CHA khusus pajak yang tercela. Hmm. Nah, bahwa berdasarkan ulasan tersebut di atas, CHA khusus pajak tidak pantas untuk diloloskan menjadi CHA Hakim Agung Kamar Khusus Pajak. Hmm. Yang kedua, CHA khusus pajak memiliki jam terbang 6 tahun sebagai hakim pengadilan pajak dan 13 tahun sebagai pejabat widya iswara atau hakim non karir. Hmm. Sehingga CHA khusus pajak tidak memenuhi, ya, Mas, menjadi CHA khusus pajak berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Mahkamah Agung. Ini lagi-lagi KY kecolongan, gitu loh, Mas. Hmm. Jadi kita rakyat yang disuruh. Makanya kan kita lucu Mas jadi negara Konoha itu Mas ya, kita yang sudah menggayar mereka. Kalau tidak apa rakyat tolong diawasi. Nanti DPR juga ngomong gitu. Rakyat tolong berikan Hmm. kami aspirasi. Kami mohon dikritik kan gitu Mas. Nah, kerjamu kan Oke. dibayar untuk itu kan itu Mas. Oh DPR ini dibayar untuk mengawasi pemerintah, presiden dan stafnya. Lah kok malah minta bantuan rakyat lagi Mas. Rakyat sudah gaji DPR, sudah gaji pemerintah. Hmm. Masih disuruh kerja lagi ngawasin kerjanya DPR dan kerjanya pemerintah Mas. Waduh Hmm. Mas. Oke. Bahwa Hmm. kekuasaan kehakiman dalam menjalankan prinsip due process of law mengharuskan pemenuhan ketentuan formil bagi setiap hakim yang dimaksud mencalonkan diri sebagai calon hakim agung. Nah, ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Bahwa due process of law sebagai prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku oleh negara dan otoritas publik. Ini adalah pilar utama dalam melindungi hak dasar warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Bahwa tidak ditemukannya informasi mengenai profil CHA khusus pajak melalui ZPP Kemenkyu menjadi kendala dalam verifikasi masa jabatan CHA khusus pajak sebagai hakim pengadilan pajak. Hal ini penting untuk memastikan pemenuhan persyaratan pengalaman paling sedikit 20 tahun sebagai calon hakim agung sebagaimana diatur pasal 7 huruf A angka 6 Undang-Undang Mahkamah Agung. Bahwa karena profil CHA khusus pajak tidak tersedia di laman ZPP, wah ini aneh juga Mas. Tidak ada Mas. Tadi kan Pak Triyono di konten sebelumnya kan ada Mas. Ini tidak ada Mas. Maka laporan pemberi rekomendasi merujuk pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara CHA khusus pajak yang pertama kali pada tahun 2019. Nah, ini Mas, CHA khusus pajak LHKPN CHA khusus pajak tahun 2024. Nah, yang tercantum pada situs LHKPN KPK ini Mas. Dengan demikian dapat disimpulkan masa jabatan CHA khusus pajak terhitung sejak LHKPN sebagai hakim pengenaan pajak tersebut pertama kali dilaporkan yaitu 2019 dan terakhir 2024. Oke. Ini Mas. Ini 2019, ini 2024. Bahwa berdasarkan tampilan LHKPN 2019, CHA khusus pajak menjabat sebagai hakim pengenaan pajak sejak 2019 hingga saat ini. Terhitung CHA khusus pajak berkarya sebagai hakim pengenaan pajak 6 tahun, Mas. Terhitung sejak 2019 dan sampai 2025. Maka berdasarkan masa jabatan tersebut dapat dipastikan CHA khusus pajak tidak memenuhi ketentuan pasal 7 huruf A angka 6 Undang-Undang Mahkamah Agung yang mensyaratkan paling sedikit 20 tahun sebagai hakim karir untuk pencalonan sebagai calon hakim agung. Nah, ini Mas, quote-nya adalah pengalaman paling sedikit 20 tahun. Bahwa selanjutnya pemberi rekomendasi menguraikan apakah CHA khusus pajak telah memenuhi syarat sebagai hakim non karir berdasarkan fakta di bawah ini, meskipun yang bersangkutan adalah hakim aktif pengadilan pajak. Bahwa berdasarkan tanggapan permintaan informasi publik, nah ini Mas, PT Botcom Service Indonesia berdasarkan ini Mas ya, PPID, pemberi rekomendasi uraikan informasi berikut. Nah ini Mas, Widya Iswara pertama 2006 sampai 2008, Widya Iswara Muda 2008 sampai 2019, 2011, Widya Iswara Madya 2011 sampai 2019. Nah ini Mas, sudah ada jawabannya Mas. Bahwa mengenai masa jabatan tersebut dapat dipastikan CHA khusus pajak tidak memenuhi ketentuan pasal 7 huruf B. Nah, angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung selamanya disebut Undang-Undang MA. Nah, pemberi rekomendasi menemukan pendapat CHA khusus pajak melalui wawancara. Ini Mas. Nah, CHA khusus pajak berpendapat bahwa sidang tetap bisa dilakukan Hmm. dijalankan meskipun pihak Fiskus tidak menyampaikan surat uraian banding atau pihak wajib pajak tidak menyampaikan bantahan. Hal ini dinyatakan tidak prematur karena menurut pasal 45 Undang-Undang Pajak, sidang harus dimulai dalam waktu 3 bulan untuk gugatan dan
6 bulan untuk banding. Pandangan ini menimbulkan keraguan mengenai perlindungan hak wajib pajak karena proses korespondensi yang belum selesai bisa berimplikasi pada due process of law. JHA khusus pajak menyatakan bahwa putusan tidak Hmm. perlu dibacakan secara lengkap dalam sidang terbuka. Cukup poin penting dan amar putusan dengan persetujuan para pihak. Bahkan menurutnya pengucapan putusan dapat dilakukan melalui unggahan upload di sistem e-court. Nah, pandangan ini berpotensi menyederhanakan prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam pasal 83 Undang-Undang Penerimaan Pajak yang mewajibkan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hmm. JHA khusus pajak menyatakan bahwa Kementerian Keuangan telah mengupayakan sinergi antara Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai termasuk audit bersama dan pertukaran pegawai. Namun tidak ada langkah konkret yang jelas dari bersangkutan mengenai bagaimana sebagai calon hakim agung ia dapat menjamin putusan-putusan pajak menjadi panduan preventif bagi pelaku usaha sehingga masih terdapat keraguan atas visi besar yang ditawarkan. Nah, ini tadi Mas yang di awal tadi Mas ya bahwa kasus-kasus tidak pernah diselesaikan dengan tuntas, akhirnya banyak kasus dan dibiarkan saja Mas. Hal ini semakin menegaskan bahwa CHA khusus pajak tidak memenuhi kapasitas integritas maupun visi kebangsaan yang layak untuk menduduki jabatan Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak. Hmm. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, CHA khusus pajak tidak pantas diloloskan menjadi calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak. Seperti Hmm. itu, Mas. Jadi ini dia di ke pengadilan, dia datang apa nggak datang? Nah, ini biasanya tidak datang, Mas. Ya, bagaimana dia mau memberikan keadilan kalau dia sendiri tidak peduli dengan proses keadilan terhadap diri dia sendiri? Ya, itu seperti itulah, Mas, kelakuan pejabat-pejabat di negeri kita ini, Mas. Nah, makanya kalau ada yang demo-demo sampai marah itu, ya memang saya tidak merekomendasi, tapi ya saya memaklumi lah, Mas. Karena rakyat sudah lama ditekan, terlepas itu ada penyusup atau enggak, kita susah menilainya, Mas Awan. Nah, Hmm. karena memang mencari keadilan di negeri kita sangat susah, Mas. Hmm. Oke, memang sesulit itu ya teman-teman ya. Dan kita akan pantau terus, jangan sampai ketiga orang diduga cacat ini, cacat integritas, cacat prosedur, dan akhirnya bisa masuk ke Mahkamah Agung dan malah justru membahayakan upaya hukum kita semua di pengadilan nanti. Baik, terima kasih Pak Linto Pak. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Mari Pak. Oke, Mas, sama-sama.